Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya berbagi pengalaman mengenai penggantian bal join mobil timur saya. Kebetulan bal join mobil timur saya sudah saatnya diganti. Mohon maaf agak berisik karena ini posisinya di pinggir jalan. Saya kebetulan di pinggir jalan. Bal join saya sudah saatnya diganti. Biasanya tanda-tanda bal join itu sudah saatnya diganti. Mobil pada saat melewati jalan yang berlubang itu akan terdengar bunyi gluduk-gluduk di dalam kabin. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ban mobil itu makan sebelah. Kebanyakan sih makannya di bagian luar. Itu tandanya bal join juga harus diganti. Nah, kali ini saya menggunakan bal joinnya menggunakan merek CTR. Merek CTR kurang lebih harganya 100.000 lebih. Kalau nggak salah 140-an ini di daerah saya. Merek CTR, infonya dari rekan-rekan pengguna Timor, merek ini lumayan lebih awet dibandingkan merek yang lain. Dan infonya juga untuk yang ori Timor itu menggunakan CTR. Infonya seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri bal join yang sudah lemah itu saat digoyang bal joinnya ini sangat mudah, baik itu ke depan maupun ke kiri, ke kanan, ke belakang. Ini yang baru sangat keras, menggunakan tenaga tangan ini nggak bisa, ban kiri kanan nggak bisa. Itu ciri-ciri bal join yang sudah lemah. Jadi ini bal join yang baru, jadi sangat keras sekali. Saya akan coba ganti, tapi untuk proses selanjutnya sebelum kita pasang bal join, kita harus bongkar ban dulu, ban depannya. Ban depannya kita bongkar sebelum ini di baut ini kita lepas, baut roda kita lepas. Kita dongkrak dulu sedikit sampai dongkraknya itu masang ya posisinya. Setelah itu kita lepas, kita kendorkan baut rodanya. Setelah kendur baut rodanya, dongkraknya bisa kita angkat ke atas full sampai kondisi bannya ngangkat. Setelah kondisi bannya ngangkat, si baut rodanya bisa kita lepas semua, ban pun bisa kita lepas. Karena saya proses pemvideoannya sendiri, nanti akan saya videokan pada saat setelah ban mobil ini terlepas. Rodanya sudah terlepas. Oh iya, jangan lupa pada saat kita dongkrak, sebelum kita dongkrak ban sebelah kiri penumpang itu harus diganjel dulu, terus handremnya harus kita angkat agar mobil tidak lepas dari dudukan dongkraknya. Kalau misalkan lepas dudukan dongkraknya, nanti ini akan turun ke bawah, sayang. Proses selanjutnya kita harus buka dua baut ini nih. Baut ini kita lepas. Ini menggunakan kunci 17, sama baut ini kita lepas menggunakan kunci 17 sama baut yang bal joinnya. Ini baut di bal join baut 14. Nanti kita lepas, setelah dilepas nanti akan saya videokan kembali. Ini posisi bal join sudah terlepas ya dari swing arm. Yang baut ini juga sudah terlepas, baut bal joinnya juga sudah terlepas. Untuk melepas bal join ini kita tinggal pukul aja dari sini. Ya, pukul ke bawah, dari sini pukul ke bawah, dari sini juga pukul ke bawah. Supaya si bal join yang sudah rusak ini bisa terlepas dari dudukannya. Ini bal join yang rusak sudah terlepas, tuh lihat digoyang gini juga sangat mudah. Ini
Ini ball joint yang rusak, saya lupa dulu mereknya apa. Di sininya juga nggak ada tulisannya, padahal ini penggunaan kira-kira 2 tahunan sudah rusak lagi. Nah, sebagai informasi tambahan, ternyata perbedaan ball joint yang ini dengan yang CTR, untuk karet bootnya yang ini bisa dilepas nih karet bootnya, sehingga dulu saya tambahkan gemuk. Untuk yang CTR ternyata si yang di sininya tidak bisa dilepas karet bootnya, sehingga ini juga keras nih, sehingga tidak bisa saya tambahkan. Tapi keuntungannya berarti ini kedap air nih, air tidak bisa mudah masuk ke dalam si ball jointnya. Bisa mudah-mudahan dengan yang ini, dengan yang CTR, dengan kualitas yang seperti ini lebih awet dibandingkan yang ini. Ini hanya 2 tahun udah rusak lagi. Udah oblak, atas bawah oblak, kiri ke kanan, depan belakang udah oblak banget. Oke, untuk proses pemasangannya ini tinggal kita masukkan kembali ke rumahnya ini, masukkan ke sini, lalu di bawahnya kita pukul. Setelah dipukul masuk ke dalam, pastikan si coakan ininya pas ada di lubang baut ini, sehingga bautnya bisa masuk ke dalam. Bisa dikencangkan. Setelah ini kencang semua, baru baut yang ini sama yang ini bisa dikencangkan kembali kedudukannya yang ini. Untuk merek CTR ini baut-bautnya sudah diberikan yang baru, 3 baut semuanya ada yang baru semua. Recommended lah kayaknya CTR ini dibandingkan merek-merek yang lain. Untuk proses pemasangannya kita lanjut, nanti setelah terpasang saya akan videokan kembali. Nah, ini posisi sudah terpasang. Untuk mengencangkan baut ini harus benar-benar kencang ya, karena ini ada coakan. Jadi apabila ini kurang kencang, ini nanti renggang, ball joint akan mudah turun naik. Jadi posisi baut ini harus benar-benar kencang. Jangan lupa dikencangkan baut ininya, baut ball joint yang menuju ke sayap, sama ini juga ada 2. Posisi ball jointnya jadi seperti ini nih. Untuk yang bekasnya, jarak antara ini sama ini ball joint itu sangat sempit. Ini agak renggang, agak lumayan cukup ada jarak. Jadi sepertinya untuk kualitasnya ini rekomendasi lah CTR ini untuk dipakai di unit Timor. Untuk kasus ball joint rata-rata saya dulu pernah mengalami kasus ball joint baru tapi tetap bunyi geluduk-geluduk di dalam kabin. Ternyata si baut ini kurang kencang karena ininya terlalu kebuka, nggak rapat. Ini terlalu kebuka sehingga memasukkan si ball joint ini juga mudah, mengeluarkannya juga mudah. Sementara yang sebelahnya itu agak sempit ininya. Jadi memasukkannya susah, untuk melepasnya juga susah. Tapi kelemahannya pada saat yang ini sudah terbuka lebar, karena pada saat membuka ini, kalau yang susah ini harusnya dipukul menggunakan obeng, sehingga ini celah ini agak kebuka nih. Celah ini agak kebuka. Nah, dulu saya kasusnya seperti itu, pakai ball joint baru tetap geluduk-geluduk, ternyata si baut ini kurang kencang. Ini ada beberapa teman-teman juga yang memiliki kasus di unit Timor, si baut ini selalu mudah untuk kendur kembali. Selain baut ini kencang, juga kemungkinan kualitas ball jointnya kurang bagus, sama seperti ball joint saya yang sebelumnya itu hanya kuat kurang lebih 2 tahunan. Nah, seperti itu pengalaman dalam memasang dan menggunakan ball joint. Ini CTR, nanti akan kita review kembali penggunaannya setelah beberapa tahun ke depan.
Kurang lebihnya seperti itu untuk proses pemasangan ball joint. Untuk proses pemasangan ban yang lain sebagainya, prosesnya sama seperti proses membongkar. Seperti itu tahapan-tahapannya. Mungkin sekian saja video dari saya untuk kali ini dalam memproses pembongkaran dan pemasangan ball joint. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama sekali tidak ada niat untuk menggurui para suhu. Semoga rekan-rekan ada dalam kondisi sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Mohon like dan subscribe-nya. Apabila ada pertanyaan silahkan komen, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.